ketika Lusti meminta kita untuk diskusi di sini tentang RUU, saya memang tolak ya, karena saya tidak ahli dalam rancangan undang-undang. Tapi tadi kita dengar dikit-dikit, apalagi dari Kak Siska, kita menjadi sedikit paham. Kalau tadi ditanya siapa yang sudah baca, saya termasuk yang belum pernah baca ya. Dan mengapa? Saya memang nggak suka dengan undang-undang. Saya suka bebas gitu ya, kalau bisa nggak ada undang-undang. Nah, itu saya penganut itu. Jadi begitu ribet atau ribut di negara kita ini mempersoalkan rancangan undang-undang, saya adalah orang pertama yang dalam tanda petik nggak suka. Kenapa? Karena dalam teori pemikiran Islam modern, terutama kasus negara Turki Utsmani, itu justru termasuk negara ketika Sultan Mahmud II menjadi sultan, itu banyak menciptakan undang-undang. Nah, kenapa? Dalam teori ternyata satu negara yang banyak menciptakan undang-undang itu membuktikan di negara itu ketidakadilan merajalela. Atau katakanlah tadi ada satu pihak yang ditekan oleh pihak lain. Pada saat itu butuh undang-undang. Karenanya tertanam dalam pikiran saya, ketika kita sibuk membuat undang-undang, itu membuktikan bahwa negara kita sedang ada sesuatu terkait dengan ketidakadilan itu. Karenanya saya memang nggak suka membacanya. Saya nerima aja nanti kalau Kak Siska udah koreksi, nanti kawan-kawan orang hukum, saya oke-oke aja. Bagi saya yang penting kita nyaman, karena tujuan undang-undang itu adalah untuk mengatur bagaimana kita hidup ini bisa enak. Dan salah satu lagi dalam teori pemikiran Islam modern, memang adanya undang-undang membuktikan kita makin beradab. Cuma itu. Dan negara demokrasi itu membutuhkan undang-undang yang banyak. Jadi sebetulnya kita udah jauh seperti yang dibilang Bu Siska tadi, kita sudah melangkah ke langkah yang sangat positif sesungguhnya. Baik dilihat dari banyak tumbuhnya atau tumbuh berkembangnya undang-undang di negara Republik kita ini, karena dulunya memang diktator. Kalau diktator itu biasanya undang-undang sedikit, jadi undang-undang di tangan seorang penguasa. Nah, dengan negara kita yang makin dewasa dalam berdemokrasi, pasti muncul undang-undang. Persoalan kita adalah apakah undang-undang yang dibuat ini juga udah memberikan spirit keadilan seperti yang disebut tadi. Ternyata menurut ahli hukum yang hadir di depan kita ini, ada beberapa hal yang harus kita koreksi. Yang diduga atau pantas diduga menurut teori dan ilmu hukum, ini punya dalam tanda petik ada bahayanya. Ya, itu satu yang saya tangkap. Lalu yang kedua, problem kita ini sebetulnya bukan hanya persoalan undang-undang, tapi ada satu filosofi yang sudah mengakar di kita. Ini persoalan bias gender juga. Persoalan klasik, tarik-menarik, mana lebih power perempuan atau laki-laki. Kayaknya begitu ini, ya. Belum setara. 30 tahun yang lalu kita membaca buku karya John Naisbitt dan siapa itu ya, istrinya Patricia Aburdeen ya. Megatrend 2000. Itu tahun 90-an buku itu. Lalu di sana ada tren tahun 2000-an, tapi udah lewat ya, udah 30 tahun yang lalu. Katanya ini era kepemimpinan wanita. Tadi yang disebut-sebut narasumber berdua, itu sebetulnya udah lama, dan sekarang ini gejala udah hasilnya ini. Jadi perempuan sedang sedang menepati janjinya sebagaimana ramalan John Naisbitt. Tapi kok belakangan ada kesan undang-undang kita, negara kita yang konon katanya mulai maju, kok terkesan malah ingin menarik lagi wanita dari ruang publik ke ruang privat. Itu kegelisahan, saya nggak tahu kegelisahan Bu Siska sendiri atau kawan-kawan perempuan, atau aku juga ikut gelisah. Tapi aku selama ini nggak gelisah aja dengan undang-undang itu, suka hati. Mau perempuan di ruang publik, mau enggak, yang penting aku bersama perempuan itu damai. Apakah perasaan laki-laki seperti aku yang merasa damai dengan perempuan itu yang melatar belakangi atau orang-orang yang ada di pembuat rancangan undang-undang ini gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang dalam satu teori pemikiran Islam modern,
Islam sendiri punya pikiran yang terbelah dalam hal melihat perempuan. Ya, perempuan sebagai objek tadi ya, perempuan sebagai tempat apa namanya, tempat laki-laki merasa nyaman, itu memang dianut oleh pemikir-pemikir Islam klasik. Tapi orang-orang Islam modern sejak lama udah tidak begitu pemikirannya. Jadi perempuan tidak lagi sebagai objek bagaimana laki-laki merasa damai bersamanya, tapi sebaliknya laki-laki juga bisa menjadi objek bagi perempuan untuk perempuan merasa damai. Tokoh-tokoh seperti itu dimulai oleh pemikir-pemikir Islam abad ke-19, misalnya seperti Ali Abdul Razik, Muhammad Abduh, dan banyak tokoh-tokoh pemikir Islam lainnya. Dan tadi kalau disebut sebuah kelompok tertentu yang ada di Indonesia yang ikut berperan aktif dalam memberikan rancangan undang-undang, kalaupun itu Islam yang disebut tadi, itu jelas Islam yang tradisional, Islam yang kontra pemikiran Islam modern seperti yang saya sebutkan itu. Wajar. Kalau itu yang berpengaruh, pastilah ya perempuan itu adalah kekasih yang harus tinggalnya di rumah, dan kalau berfoto harus di sebelah kiri, karena berpandangan bahwa wanita itu katanya dari tulang rusuk kiri laki-laki, dan bahkan Adam adalah seorang laki-laki, istrinya adalah, pasangannya adalah seorang perempuan. Tapi kalau Islam modern seperti Ali Abdul Razik CS, termasuk Irwansah, itu pandangannya berbeda. Bahwa perempuan, sungguh pun dalam teks kitab suci dikatakan Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, yang dipahami oleh orang tradisional laki-laki itu pemimpin wanita. Sebetulnya kata-kata qawwim, aqwam, qawwamun itu bukan pemimpin, tapi lebih dari secara fisik. Secara fenomenal bahwa fisik laki-laki itu lebih kuat. Kenapa? Karena secara antropologis laki-laki itu ya memang bekerja, perempuan udah terbiasa sejak zaman nenek moyang kita dulu itu di rumah. Tapi beda halnya dengan laki-laki yang di satu tempat yang dia bergantung kehidupan ekonominya pada perempuan. Justru perempuan itu jauh lebih kuat-kuat dibanding seorang laki-laki. Dan ini sebetulnya dalam sejarah itu terjadi. Jadi persoalan kita dipengaruhi oleh budaya nenek moyang kita yang mana. Saya pikir hanya itu. Nah, dalam terkait dengan itu, akhirnya saya ingin membela perempuan dari sisi yang lain. Sungguh pun dalam satu sisi perempuan melahirkan, laki-laki tidak bisa. Perempuan ada rahim, laki-laki enggak punya. Perempuan bisa haid, laki-laki enggak. Nah, ini dari segi fisik jelas membuktikan ayat kitab suci itu berlaku, bahwa perempuan itu dari secara fisik itu lebih lemah dibanding laki-laki. Tapi coba kalau sama perempuan yang belajar karate, suaminya enggak belajar karate, pasti kalah suaminya. Atau aku dengan Ibu Ruri, kalau berantem pasti aku kalah. Tapi kok sama Bu Siska aku nggak tahu ini ya. Tapi kok Bu Ruri pasti aku kalah karena tegapan dia gitu. Jadi kadang-kadang soal pikiran kita aja. Dan kenyataannya menurut hasil riset kita kecil-kecilan, ternyata laki-laki banyak yang di bawah kendali perempuan. Kupastikan itu sekarang pun masih berlaku. Walaupun riset aku itu 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang ternyata aku pun takut sama perempuan. Termasuk istriku. Istriku udah 2, yang satu udah mati, ini baru menikah lagi sekitar 80 hari lebih, pun aku takut sama istriku. Bahkan sama anakku perempuan, aku juga takut karena judesnya sama perempuan-perempuan lain gitu ya kan. Takut dalam arti menjaga hatinya, karena hati perempuan itu dibutuhkan bagi laki-laki supaya laki-laki tetap gembira berada dengannya. Kitab suci juga banyak mengidentifikasi ternyata kebutuhan kita sama, perempuan sama laki-laki sama, ingin bahagia sebetulnya. Jadi ada konsep Islam tradisional juga. Kalau ditanya, perempuan ini lebih suka diseneng-senengin, dikasih dikasih pakaian, dikasih duit, tinggal di rumah senang-senang, atau perempuan bekerja di luar, laki-laki yang di dalam. Hasil riset mengatakan perempuan lebih suka diistimewakan. Ya nggak suka cuma di madu aja katanya. Kalau selebihnya, kalau dia istri yang satu-satunya, perempuan itu suka diistimewakan, dibuat enak-enak di rumah. Tapi kan ini pengaruh lain juga. Ada kebebasan lain yang ingin dituntut perempuan yang dengan pandangan Islam tradisional itu tidak akan diberikan.
Misalnya kalau di Arab, perempuan malah nggak boleh keluar, nggak boleh belanja, laki-laki yang belanja, laki-laki yang masak, perempuan betul-betul enak di tempat tidur aja. Ini tereksploitasi, ini yang dituntut oleh orang-orang modern. Dan itu bukan hanya emansipasi di barat aja, tapi di dunia Islam zaman modern juga sudah punya pemikiran seperti itu. Soalnya memang, apakah sekarang pemikiran Islam modern yang berkembang sejak abad ke-19 di Mesir misalnya, itu punya pengaruh di Indonesia? Kayaknya belum gitu ya, kayaknya belum. Nah, karena kayaknya belum, ya terima aja. Ya Islam juga, itu pemikir Islam juga. Kalau tadi disebut aliran tertentu yaitu Islam, tapi ada aliran tertentu yang suka kayak Pak Irwansyah ini, perempuan itu sama laki-laki. Tapi itu mungkin nggak banyak di DPR itu. Ya silakan kita terimalah resikonya. Atau dipilih aja Pak Irwansyah nanti jadi anggota dewan, bisa bikin rancangan undang-undang yang mempersamakan, bahkan dalam pikiran Pak Irwansyah perempuan jauh lebih hebat dan lebih tinggi dari laki-laki. Dan ini bukan tidak punya alasan, saya bukan hanya lipstick saja. Saya punya teori saya ini udah 3 tahun yang lalu saya sebut-sebut di UIN. Dari surah An-Nisa ayat 1, nanti sampai yang hafal Al-Quran boleh dibaca. Itu justru kita ini dari jiwa yang satu, min nafsin wahidatin. Manusia ini laki-laki dan perempuan itu asalnya dari satu manusia. Nafsin wahidatin, dipahami nafsin wahidatin, diri yang satu itu adalah Adam. Tafsir klasik mengatakan Adam, nenek moyang kita. Nah, Adam menurut teks itu bukan laki-laki.